Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi, mahasiswa dari Perguruan Tinggi Timik Himsa, Semarang. Saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi Desktop dan Mobile yang berjudul Sistem Operasi atau Dasar Komputer. Latar belakang: perkembangan zaman dewasa ini sudah maju dengan pesat. Banyak teknologi yang sudah dikembangkan dari sebuah sistem kecil yang ada pada hardware yang besar, sehingga menjadi sebuah sistem yang lebih besar yang ada pada hardware yang lebih kecil. Perkembangan tersebut sangat terlihat pada perkembangan sistem komputer yang sudah sangat maju, baik itu dari hardware, software, maupun perangkat pendukung lainnya. Dewasa ini, sistem komputer terdiri dari CPU atau Central Processing Unit serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Rumusan masalah: yang pertama, apakah sistem operasi itu? Yang kedua, bagaimana sejarah sistem operasi? Dan yang ketiga, apa fungsi dari tujuan sistem operasi? Tujuan: 1. Untuk memperluas pengetahuan siswa atau mahasiswa maupun tentang sistem operasi. Yang kedua, untuk membantu para guru dalam mempermateri sistem operasi kepada siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, membantu para masyarakat dalam belajar mengenal sistem operasi komputer. Pengertian sistem operasi: dalam ilmu komputer, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol eksekusi program, aplikasi, dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Sistem operasi menurut para ahli: A. Abraham Tibertes Kelvin Geigen, 2003. Sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Yang B. Aim Rusyamsi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk dalam menjalankan program aplikasi. C. Menurut A.M. Suyanto, sistem operasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen software atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang telah dilakukan oleh komputer. D. Very in the user. Sistem yang diperlukan supaya komputer bisa menjalankan seluruh aplikasi, program maupun software yang ada di dalamnya. Sejarah sistem operasi: perkembangan sistem operasi dipengaruhi oleh perkembangan hardware. Sistem operasi mulai berkembang sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu. Generasi ke-0 yang pertama, 1940. Di antaranya komponen utama tabung hampa udara. Dan selanjutnya sistem komputer belum menggunakan sistem operasi. Dan sistem operasi komputer dilakukan secara manual melalui blackboard dan hanya bisa digunakan untuk menghitung plus min dan kali. Generasi pertama, 1950. Di antaranya komponen utama transistor. Sistem operasi berfungsi terutama sebagai pengatur pergantian antar job agar waktu instalasi job berikutnya lebih efisien. Dalam masa ini muncul konsep batch system. Semua job sejenis dikumpulkan jadi satu. Dan input pemakaiannya punch-card. Generasi ketiga yaitu 1970-an. Komponen utama VLSI, Very Large Scale Integrated Circuit.
ditandai dengan perkembangannya konsep General Purpose System, sehingga sistem operasi menjadi sangat kompleks, mahal, dan sulit untuk dipelajari. Generasi keempat yaitu pertengahan 1970-an hingga sekarang, PC makin populer, ditandai dengan perkembangan sistem operasi untuk jaringan komputer, dengan tujuan data sharing, hardware sharing, dan program sharing. Dan user interface semakin user friendly tanpa harus mengorbankan untuk kerja. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi diharapkan mempunyai dua tujuan, yakni yang pertama kenyamanan. Suatu sistem operasi membuat komputer lebih mudah untuk digunakan. Dan yang kedua efisien. Suatu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu manajemen proses, manajemen sumber daya, dan manajemen data. A. Manajemen proses mencakup penyimpan, penjadwalan, dan pemantauan proses pada komputer. Proses adalah program yang sedang dijalankan. B. Manajemen sumber daya berkaitan dengan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem komputer yang dilakukan oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan oleh komputer. Dan yang ke-C, manajemen data berupa pengendalian terhadap data masukan atau keluaran, termasuk dalam hal pengelokasian dalam peranti penyimpan sekunder maupun memori utama. Selain tiga fungsi utama tersebut, sistem operasi umumnya juga mempunyai sarana untuk mengelola keamanan. Ciri sistem operasi yang mempunyai fasilitas manajemen keamanan adalah mengharuskan pemakaian masukkan nama, menggunakan, dan password kata rahasia sebelum mengakses komputer. Macam-macam sistem operasi. Dalam perkembangan sistem operasi, sudah banyak perusahaan-perusahaan atau para programmer yang membuat dan mengembangkan sistem operasi sendiri, baik itu personal atau general. Tapi pada saat ini terdapat beberapa sistem operasi yang sudah sangat dikenal, yaitu pertama keluaran Microsoft Windows, yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment versi 1X hingga versi 3X, Windows 9X, Windows 95, 98, dan Windows ME. Dan Windows NT, Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009, dan Windows Orange yang akan dirilis atau sudah dirilis pada tahun 2014. 2. Keluarga Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SCO, Unix, keluarga BSD, Berkeley Software Distribution, GNU atau Linux, Mac OS atau X berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dan dikenal dengan nama Darwin, dan GNU atau Hard. Yang ketiga, Mac OS adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X version 10.4 Tiger. Awal tahun 2007 peluncuran versi 10.5 Leopard. Dan yang keempat, komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, AIX, HP, atau UX, dan lain-lain.
Sistem operasi Symbian. Sistem operasi Symbian adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Bergerak mobile. Sistem Symbian merupakan perusahaan independen hasil kolaborasi vendor-vendor raksasa pada masa itu, yakni Ericsson, Nokia, Motorola, dan Vision. Nokia sebagai pemenang saham terbesar dengan angka 47,9%. Banyak dari produk Nokia Symbian termasuk Nokia 6120 Classic, OS Symbian S60, F9.03 RD Edition. Selanjutnya Mobile Linux ponsel. Linux pertama diluncurkan oleh Motorola pada bulan Februari 2003. Motorola seri A760 yang dirilis pertama kali di Cina ini menggunakan OS kombinasi dari kernel Linux yang didistribusikan oleh software Silicon Valley based Monta Vista dan software lainnya dari bahasa programan Java Sun Microsystem. Sistem operasi berbasis Linux dikembangkan oleh Google adalah Android. Platform software berbasis Linux diantaranya adalah Motomax dan Autopia. Motomax merupakan platform Linux mobile dari Motorola. Selanjutnya sistem operasi BlackBerry. Perusahaan telekomunikasi asal Kanada, Research in Motion atau RIM, mengembangkan perangkat komunikasi bergerak. Awalnya produk mereka adalah produksi dan layanan penyerantak atau pagar dua arah. Namun dalam perkembangannya perusahaan ini membuat terobosan baru dengan menciptakan perangkat BlackBerry yang terkenal dengan layanan push email. Dan sekarang BlackBerry berubah menjadi smartphone yang memiliki berbagai fungsi seperti GPS, internet, mobile, serta dapat mengakses WiFi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.